Bung Rocky ada yang menarik kemarin ya ketika Pak Ruf Amin itu hadir dalam hari ulang tahun peringatan hari ulang tahun ke-51 PDIP dan Ibu Megawati menyambutnya begini, menyebut nama Pak Ma'ruf Amin lengkap dan kemudian yang bersedia hadir katanya gitu. Nah ini orang kemudian mengait-kaitkan kan ada yang nggak bersedia hadir, Pak Jokowi yang pergi ke Filipina malahan gitu. Terus yang lebih menarik lagi karena ternyata kemudian banyak menteri itu yang kata Ibu Megawati, ini versi Ibu Megawati loh ya, bahwa minta diundang hadir. Itu antara lain ada Sri Mulyani, ada Menteri SDM Arifin Tasrif, juga ada Teten Mas Duki dan lain-lain sebagainya. Sementara menteri dari PDIP semua hadir. Jadi solid lah PDIP itu. Jadi orang kemudian nanya-nanya, apa ya maksudnya Ibu Megawati itu? Apa ada kaitannya dengan Pak Mahfud yang kemarin ketika bertemu petisi 100 itu dalam tanda petik ngajarin tata cara bagaimana memakzulkan Pak Jokowi. Ya, itu kalau dibuat dongeng Hans Christian Andersen itu kira-kira judulnya kucing nggak ada, tikus pesta pora. Oh, gitu ya. Tapi yang senang tuh Ibu Mega, karena Ibu Mega langsung bisa ukur di situ legitimasi dia tuh. Kan harusnya itu menteri-menteri itu ya hormatilah, kalau Pak Jokowi nggak ada ngapain pula mereka datang. Tapi ternyata mulai terjadi pembalikan yang udah kita duga dari awal, bahwa grip dari kucing terhadap tikus-tikus itu nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi yang takut pada kucing, kira-kira begitu nih. Kita bikin satir aja tuh. Dan terlihat betul Ibu Mega senang itu bahwa seseorang yang tadinya diharapkan datang memang akhirnya diharapkan untuk tidak datang tuh. Jadi bayangkan misalnya kalau Jokowi datang lalu ada menteri-menteri di situ lalu Ibu Mega tetap aja nyindir Jokowi kan. Jadi para menteri juga menilai sebetulnya, oh ini kebetulan Pak Jokowi nggak ada, jadi kalau Ibu Mega nyindir ya udah kita terima aja itu sebagai lelucon kecil tuh. Lain kalau ada Pak Jokowi di situ kan nggak ada yang mau ngakak misalnya kan. Pasti Jokowi meringis tuh kalau lihat menteri-menterinya itu ikut mentertawakan dia tuh. Jadi mulai terjadi pembelahan sebenarnya di dalam istana yang kita sebut saling amputasi di dalam istana. Menteri-menteri yang die hard Jokowi tentu menganggap wah nggak sopan lah kalau datang di situ, di Pak Jokowi nggak enak, seolah-olah kita membalelo dari Pak Jokowi. Jadi itu kira-kira pesan semiotiknya. Ya, oke. Ini ini ya saya kira betul begitu. Ini kan bagaimanapun juga Pak Jokowi ini terkesan menghindari gitu ya untuk acara itu dan juga kelihatannya Ibu Megawati kemarin juga sudah melupakan sepenuhnya Pak Jokowi karena tidak ada satu kalimat pun yang menyebut kata Pak Jokowi. Itu nggak disebut sama sekali namanya Pak Jokowi. Itu poinnya. Mega memberi semacam pernyataan ideologis bahwa Jokowi memang tidak terikat lagi secara ideologis apalagi secara politik dengan PDIP, dan Mega nggak peduli. Kelihatannya makin terasa fatsun Mega adalah saya nggak peduli lagi tuh kemana sih petugas itu kan. Dan Mega mulai memberi sinyal bahwa mereka yang sedang bergerombol di sekitar Jokowi itu menteri-menterinya itu sebetulnya hanya terpaksa tuh, dan menteri-menteri terutama Sri Mulyani juga kan dekat dengan Megawati itu. Ya, Nah, ya. faktor Sri Mulyani itu sangat kentara kalau di dalam analis mungkin market atau investor asing menganggap bahwa kenapa Sri Mulyani akhirnya berpihak pada Megawati itu kan. Itu artinya berpihak sebetulnya kan. Kan ini ujian ketegangan politik yang seharusnya terjadi benteng membentengi itu. Jadi bentengnya Jokowi dan bentengnya Ibu Mega. Ternyata Sri Mulyani pergi pada Ibu Mega tuh buat apa ya? Buat cari perlindungan apa? Atau berupaya untuk kasih sinyal bahwa memang Pak Jokowi itu ada hal yang terpaksa mesti dibuka mungkin oleh Sri Mulyani satu waktu, bahwa dia selalu dipaksa untuk mencari uang tanpa peduli bahwa bangsa ini lagi betul-betul terpapar kemiskinan tuh. Sementara Jokowi mau pamer bagian-bagian yang mercusuar tuh. Atau sinyal dari Sri Mulyani bahwa Prabowo sebetulnya maksa minta uang ke dia tapi dia nggak kasih itu kan. Ya, Semua ini mesti ditafsirkan sebetulnya ya, dalam ya. soal pembelian senjata misalnya kan. Jadi kita hanya bisa melihat bahasa tubuh dari mereka yang berupaya untuk kasih sinyal pada publik bahwa ya kita nggak sepenuhnya orang Jokowi juga begitu, walaupun ada kemunafikan juga di situ, karena setelah Jokowi mulai melemah lalu mereka baru nyari wilayah perlindungan di tempat yang lain. Itu juga nggak fair. Ya, iya, iya, iya. Oke, jadi kita jadi teringat kan beberapa waktu yang lalu kan muncul kabar memang bahwa ada sejumlah menteri yang katanya dari PDIP katanya yang sudah minta mundur gitu. Tapi
sampai sekarang kita tidak tahu mundur, mereka juga belum mundur. Tapi kemarin itu solid ya, kelihatannya Menteri PDIP semua hadir, termasuk Pramono Anung yang ada di lingkaran dekat dari Jokowi. Dia juga hadir. Jadi full tim lah PDIP kemarin itu. Saya kira akan ada langkah berikut itu untuk ngetes Jokowi. Jokowi mau komentari apa dengan pembuktian bahwa menteri-menteri PDIP itu akhirnya pulang kampung itu, sama seperti dolar dipanggil oleh Joe Biden pulang kampung itu untuk memperkuat ekonomi Amerika Serikat. Kira-kira begitu juga nih poinnya tuh. Jadi mereka juga nguji Pak Jokowi itu, ini apa ya kalau kita datang ke Ibu Mega kita mau diapain ya. Jadi sebetulnya Jokowi sedang dipermainkan, itu yang dia nggak sadar tuh. Dia pergi ke luar negeri dengan kalkulasi dia nggak akan dapat semacam hujatan, ternyata dia justru dihujat secara lemah lembut, secara halus oleh menteri-menterinya kan. Dan menteri-menteri itu tentu merasa bahwa lebih baik dipecat oleh Jokowi daripada mengunduran diri. Kalau mengunduran diri ya nggak enak tuh, tapi kalau dipecat kan enak tuh. Dan saya kira Megawati maunya itu tuh, dipecat itu, bukan dia yang tarik. Ya. Kan beberapa waktu yang lalu kita ngomong, hati-hati loh mau kalau pergi ke luar negeri, karena kita ingatkan peristiwa Pak Harto juga menjelang kejatuhan tahun 98 kan juga pergi ke, waktu itu berada di Mesir gitu ya. Kita ingat, tapi sekarang settingnya di Filipina. Dan pada waktu itu kita juga ingat kan bagaimana kemudian Pak Harto itu terpukul karena orang-orang, menteri-menteri yang selama ini juga dia pikir dipercayakan, kemudian rame-rame Mbak Lilo mengundurkan diri. Sekarang belum levelnya sampai seperti itu, tapi kita bisa melihat sinyal bahwa kehadiran mereka di ulang tahun PDIP, dan kemudian Ibu Megawati menyatakan mereka minta diundang. Ini kan Ibu Megawati tentu menyatakan ini bukan tidak tanpa maksud apa-apa kan begitu. Jadi jelas kalimatnya, mereka minta diundang. Untuk apa? Untuk kasih sinyal bahwa Ibu Mega punya kemampuan untuk menarik kembali menteri-menterinya itu. Jadi sebetulnya ini semacam koordinasi dua pihak itu. Siapa yang lebih dulu berhitung bahwa mereka akan datang? Ibu Mega berhitung bahwa menteri-menterinya akan datang, atau menteri-menterinya justru yang minta supaya Ibu Mega tuh asumsikan aja bahwa kami akan datang. Tetapi sinyal itu menunjukkan bahwa kemampuan Pak Jokowi meyakinkan bahwa kabinetnya itu masih dia genggam secara ideologis atau secara politis tidak lagi tuh. Jadi itu balelo kecil pada sang raja sebetulnya. Ini para menteri ini berupaya untuk kasih sinyal pada publik bahwa kami sebetulnya ya merasa lega kalau Pak Jokowi tidak lagi memundurkan kami. Kira-kira begitu sinyalnya. Ya. Sorry nih, saya mesti yakinkan lagi pada Anda. Nggak terlalu berlebihan ya kalau kemudian kita menganalisis sampai seperti itu ya, Bung Rocky, dengan peristiwa yang kemarin itu, atau sebenarnya itu nggak ada urusan dengan politik itu. Pasti ada urusan karena ada eskalasi kan. Kalau nggak ada eskalasi ya biasa-biasa aja tuh. Jadi tanda bahwa sejak seminggu lalu Jokowi udah bilang saya mau keluar negeri dan hanya bawa beberapa menteri, itu juga jadi semacam pengingat pada kita bahwa Jokowi memang udah berupaya untuk menghindari peristiwa politik ini kan. Nah, penghindaran itu yang dimanfaatkan oleh Ibu Mega. Lalu Ibu Mega mungkin ada orang ketiga yang beritahu pada menteri-menteri, datang aja lah, Pak Jokowi udah nggak diperlukan kok oleh Ibu Mega tuh. Kira-kira begitu kan. Jadi poin-poin ini yang enak kita baca bahwa ini pasti ada upaya untuk memberi sinyal pada publik ya. Orang seperti Sri Mulyani kan ya ngapain ada di PDIP di situ kan dia menteri teknokratis, bukan menteri yang dianggap secara politis kan. Jadi kemampuan teknokratik Sri Mulyani yang diperlukan, bukan kedudukan dia sebagai seorang tokoh yang ada latar belakang atau ada kepentingan politik. Tapi Sri Mulyani juga orang yang baca situasi kira-kira. Jadi kesempatan-kesempatan ini jadi petunjuk bahwa memang duel antara Megawati dan Jokowi ini nggak mungkin didamaikan lagi tuh. Dan itu yang sedang diincar juga oleh dua tim pemenangan itu, Anies maupun Ganjar. Bagaimana caranya supaya kelihatan ke publik bahwa mereka itu kompak. Nah, satu waktu misalnya kalau ulang tahun Nasdem atau ulang tahun Anies saja misalnya sebagai calon presiden, tuh dia bikin itu sebagai upacara publik tuh, datang nggak menteri-menteri itu kan. Jadi kita mau hitung sebetulnya mengirim sinyal yang secara antropologi memang bermakna politis itu, atau secara kultural aja bermakna politis. Ya. Jadi ini semacam mengirim sinyal tadi itu ya, dan nggak boleh diarti ini karena apanya? Konteksnya ini kan sekarang menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi, eskalasinya juga semakin meningkat, dan tanda-tanda bahwa Pak Jokowi kehilangan grip-nya itu makin nyata gitu. Jadi ya mau nggak mau itu tafsirnya politik, karena apalagi yang bicara Ibu Megawati kan.
Ya mestinya Pak Jokowi kalau dia masih punya wibawa itu dia bilang saya masih kader ya, saya masih punya kartu anggota, saya mesti datang gitu. Bahwa lebih penting konsolidasi pikiran PDIP ketimbang pergi ke Filipina. Atau nggak ada apa-apa di Filipina kan. Sebetulnya itu yang mesti dipesan. Karena itu Mega langsung ambil langkah yang lebih maju bahwa mereka minta diundang loh. Jadi dia mau katakan bahwa Pak Jokowi walaupun Anda menolak datang ke nanti diundang, pasti diundang, tetapi ada yang minta diundang tuh. Nah, itu penanda ada split di situ tuh. Sementara Jokowi mungkin menganalisis malam kemarin itu apa yang terjadi sehingga menteri-menterinya kok pergi diam-diam kan. Kan itu semacam ketidaksopanan sebetulnya. Dua orang lagi berkelahi tetapi mereka yang ada di pihak Jokowi itu justru nyebrang ke Ibu Mega kan. Walaupun bisa diterangkan ya itu kan peristiwa karena diundang loh. Ibu Mega bilang nggak diundang kok kalian. Saya cuma undang Jokowi. Jadi begitu kira-kira tuh. Ibu Mega juga pinter akhirnya. Dia bilang dia bocorin aja mereka minta diundang. Iya. Ada satu juga menteri yang nggak hadir tapi juga tetap disebut oleh Ibu Megawati. Dan ini menarik karena figurnya adalah figur Menteri PUPR Pak Basuki. Dan ini kan kita tahu ini salah satu andalan Pak Jokowi ketika bangun-bangun proyek infrastruktur ya. Setiap kali peresmian proyek infrastruktur kan selalu ada. Tapi kita tentu juga ingat bagaimana Pak Basuki ini adalah menteri yang membocorkan pertama kali bahwa tidak ada satu investor pun yang masuk ke IKN kan. Ibu Megawati menyatakan Pak ini akan hadir, tapi tiba-tiba dia dapat tugas keluar kota gitu. Jadi nggak jadi hadir Pak Basuki. Nah, ini kok perlu disebutkan oleh Bu Megawati, padahal dia orangnya nggak hadir gitu. Justru saya lihat Pak Basuki tadi di Jogja, saya satu pesawat dengan beliau tuh, dan terlihat bahwa dia lenggang kangkung aja seolah-olah nggak ada problem dalam hidupnya itu. Karena Basuki juga orang yang ya bekerja secara teknokratik aja dan cukup kritis dalam upaya untuk memperlihatkan kemasukakalan anggaran dari proyek-proyek yang diwajibkan pada dia. Kan dia cuma pelaksana teknis kan dalam soal perencanaan. Nah, itu bukan ada pada Basuki segala macam. Jadi sekali lagi Megawati mau memberi sinyal keras bahwa beberapa menteri yang sebetulnya kritis pada Jokowi mulai sadar bahwa tenggelam bersama Jokowi itu agak konyol, dan itu kelihatannya ada skoci disiapin oleh Megawati itu. Ini mungkin skoci kecil, tapi orang sudah berebut datang ke situ. Jadi itu yang kira dimaksud oleh Bu Mega. Ya saya cuma kasih satu skoci, tapi semuanya mau naik skoci itu turun dari kapal. Ya, dan juga yang menarik itu ke beberapa hari lalu kan Pak Mahfud MD itu menemui petisi 100 ya. Petisi 100 ini beberapa teman tokoh-tokoh kritis itu yang mendesak agar Presiden Jokowi itu dimakzulkan. Nah, Pak Mahfud menjelaskan tata cara tentang pemakzulan itu, dan menurut dia nggak bisa kalau dilakukan melalui Menko Polhukam, itu harusnya melalui DPR kan, biar prosesnya seperti itu. Tapi media kemudian menulisnya Pak Mahfud MD memberitahu tata cara pemakzulan Pak Jokowi kepada petisi 100 kelompok oposisi ini. Ya tentu sinyal lagi oleh Mahfud tentang potensi itu ada secara hukum, tersedia jalan itu. Tapi juga Mahfud mesti nilai bahwa mereka datang ke situ untuk menanyakan apa Pak Mahfud nggak mau melengsarkan dirinya sendiri dulu dari kabinet kan, supaya lebih etis kalau dia ngomong kan. Jadi kelihatan memang ada dinamika baru dalam politik kita, dan kita senang bahwa pembelahan politik itu mulai terurai, terutama ketika masalah Gibran ini dipersoalkan tiap hari. Dan orang mungkin merasa, atau sejumlah menteri terutama mereka yang masih dianggap basis etisnya cukup kuat seperti Pak Mahfud atau Sri Mulyani mulai menganggap bahwa memang ada yang nggak benar secara moral tuh, bahwa Jokowi itu nyodorin, dan nggak mungkin mereka bicara untuk protes pada Jokowi, tetapi sinyal itu akhirnya diberikan pada publik. Sinyal itu ada kedatangan Sri Mulyani ke Ibu Mega, lalu petisi 100 itu akhirnya diterima oleh Mahfud. Kan itu semua menunjukkan ada semacam ya penghayatan kembali tentang peristiwa di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi diterima oleh Mahfud saja, meskipun kemudian Pak Mahfud bicara secara normatif, itu juga bisa diartikan sebagai sinyal dong, karena bagaimanapun dia masih pejabat, masih pembantunya Pak Jokowi kan, nggak etis juga kan seharusnya dia menerima itu. Iya, itu yang kita mau terangkan, bahwa
ya Mahfud tetap main 2 kaki, atau kalau ada 4 kaki mungkin 3 dia taruh di luar, tinggal 1 yang dia taruh di dalam buat jaga kursinya di kabinet. Tapi sekali lagi kalau kita mau jujur, Mahfud itu harusnya letakkan jabatan tuh supaya orang ngerti bahwa ya Anda menerima oposisi tapi Anda ada di dalam, berarti Anda calok juga sebetulnya kan, dasarnya begitu kan. Nanti orang anggap wah Mahfud mau ambil poin dari oposisi tapi sekaligus mau jadi jembatan atau jadi pembisik pada Jokowi bahwa keadaan politik seperti ini kan. Ini orang anggap bahwa Mahfud bermain sebagai calok politik di situ. Lain kalau Mahfud udah keluar dari kabinet lalu dia menemui oposisi, itu lebih terhormat sebetulnya tuh. Ya. Oke. Saya kira ini kita akan tunggu berikutnya. Ini sinyal yang biasanya begini, ini kan tugas kita ini kan sebenarnya menghubungkan dari satu titik dengan titik yang lainnya begitu ya, Bung Rocky, dan pengalaman saya berbincang dengan Anda kemudian banyak yang terbukti apa yang Anda ini connecting the dot itu. Ya, itu yang kita wajibkan semua orang memperhatikan peristiwa-peristiwa kecil yang kelihatannya hanya sekedar pertemuan diam-diam atau pertemuan agak longgar, tapi sebetulnya ada pesan yang lebih dalam di situ. Tentu ini akan jadi pembicaraan di antara Ibu Mega, bahwa ada energi baru bagi Ibu Mega bahwa nggak usah takut untuk mengimpeach Presiden Jokowi karena menteri-menterinya toh udah mulai balelo. Kira-kira itu kesimpulan. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yeah.